Orobaners, kembali lagi dengan saya yang akan merangkum alur cerita film ajaib lagi. Dan terima kasih kepada para manusia yang telah subscribe ke channel ini. Dan tanpa banyak bacot lagi, langsung saja kita ke alur ceritanya. Di awal film kita akan memperlihatkannya tokoh utama kita bernama Ningsih. Dan dari raut wajahnya, Ningsih ini adalah tokoh antagonis yang banyak dibenci para warga. Dan Ningsih ini seorang penjual kue di pasar, namun di sini cuma mereka berdua saja yang berjualan. Apakah sutradaranya menyuruh para pedagang untuk tidak berjualan sementara? Air 1.003, Bu. Cuma 1.000? Dapat 3 lagi. Murah bedah emang. Setelah dagangannya tak laku, Ningsih ini langsung pulang. Namun di tengah jalan, Ningsih ini merasa iri dengan tetangganya yang bisa beli mobil. Tapi para begundal sewaan sutradara ini berkata seperti ini. Salah tuh, ya Bu, bagus banget mobilnya Bu. Hari gini orang-orang itu nggak makan kue gitu. Gila, pedas bedah mulutnya. Memang mulut tetangga itu seperti pedas cabai rawit, dan kita saja yang harus menguatkan mentalnya. Sesampainya di rumah, Ningsih ini mengeluhkan pemberian suaminya karena kalah jauh dengan tetangganya yang bisa beli mobil. Ya bersyukur saja, jangan banyak nuntut jadi wanita itu. Sedangkan saingan Ningsih ini malah laris manis dengan dagangannya. Gila nih orang pada rebutan. Emang dibayar berapa sama sutradaranya? Karena tak terima Ningsih ini dengan Marni, maka Ningsih ini melabraknya. Lah, apa hubungannya? Kan rezeki sudah masing-masing. Dan bukannya menjauh, malahan Ningsih ini mendapatkan siraman rohani. Ningsih, rezeki itu sudah ada yang mengatur rezeki sendiri-sendiri. Saat di rumah, Ningsih ini mencurhatkan isi hatinya pada suaminya. Namun Ningsih ini malah tambah marah karena suaminya malah membela si Marni. Dan seperti biasa, Ningsih ini tiap harinya berjualan seperti biasa. Kue dagangannya selalu sepi dan Marni malah laris manis. Dan padahal kan jualannya sama dan kuenya sama lagi. Ya ketahuan sutradaranya ya. Pilih kasih dengan para minion-minion level 1 ini selalu membeli dagangan Marni. Dan bisa-bisanya si suami Marni ini mengantarkan temannya untuk membeli dagangan Marni. Loh, lol bedah makin membara isi hati. Aku nggak beli, aku cuma temenin temen-temenku aja. Bisa-bisanya sudah mantan pacar bisa akal kayak gitu. Biasanya di negeri Wakanda musuhan. Dengan bacotannya ke para minionnya, Ningsih ini memfitnah Marni yang lugu bahwa jualannya mengandung pengawet dan juga banyak janji-janji manisnya. Para minion yang telah dibayar para sutradara menceritakan bahwa jualan Ningsih ini elah cuma sakit perut. Bisa saja kan sakit perutnya ingin buang tai karena salah satu warga telah sakit perut. Dan tiba-tiba salah satu minion ini dari mereka merasakan sakit perut karena biasanya memakan kue Marni. Dengan bagongnya, para minion ini mengiyakan tuduhan si Ningsih ini tidak sesuai dengan namanya. Si Ningsih ini seharusnya namanya lebih jahat lagi. Ternyata kamu benar, tetangga saya pada sakit. Iya, maaf Ningsih. Dengan kekuatan anak STM kayak mau demo, malahan para NPC ini malah mau melemparinya dengan batu dan mengusirnya. Tak hanya di jalan, rumah Marni pun juga kena diserang para warga karena difitnah si Ningsih. Ya, fitnah ini lebih kejam dari pembunuhan. Ya memang. Gila ini suaminya ngapain juga berdiri di situ, sedangkan si Ningsih malah menguping di samping rumah Marni. Tidak ada yang melihat apa gimana ini, nggak ngotak. Deket bedah ini ngupingnya. Karena tak tahan dengan serangan para warga ini, akhirnya ibunya Marni ini pingsan karena tak mampu menahan beban dosa. Setelah berhasil memfitnah Marni, kini dagangannya pun yang dulu kini sepi dan kini jadi ramai seperti ini. Masa sih suami Marni kayak gitu? Ini dua aja ya. Kuenya Kak. Sin berpindah di tempat lain, si Ningsih ini menyebarkan virusnya untuk menggibah Marni karena sang suami bermesraan dengan wanita lain. Dan padahal itu cuma suruhan si Ningsih. Gila nih orang jahat bedah sama saingannya. Penambahan dosa lagi ini. Tidak apa-apa karena dosa-dosanya yang ditanggung oleh suaminya. Dasar penjerumus suami ke neraka. Dan foto tersebut dikirimlah ke HP sang ibu Marni. Dan Marni yang terkaget-kaget melihatnya pun seperti melihat beban hidup. Karena tak terima melihat sang suaminya berpelukan dengan wanita lain. Dengan mengeluarkan ultinya, dengan keluarnya air mata buaya. Dia siapa, Mas? Nah, ibunya Marni ini kena gibahan para warga dan tak tahan dengan itu, ibunya Marni ini memutuskan untuk login ke alam barzah. Terus
dengan adanya fitnah Ningsih ini, ibunya Marni yang sudah lukin ke alam barzah pun tak ada yang melayat ke rumahnya. Dengan kedatangan para warga ini untuk mendemo rumah Marni, wargaku cuma 8 orang. 10 dong, untuk mengusir keluarga Marni dari kampungnya. Dan datanglah Pak RT dengan mudahnya mengiyakan kehendak para warganya untuk tidak menguburkan sang ibu Marni di kampung ini. Astagfirullahaladzim, ya Allah. Kamu seperti ini, saya tidak mau mereka marah ke saya. Karena Ya elah Pak RT harusnya menangis para warganya yang berselisih, bukannya mendukung salah satu warganya. Singkat cerita, suami Marni ini pergi meninggalkan kampung beserta rumah dan istrinya karena tak tahan dengan becutan para warga di kampung sana. Di tempat lain, kita akan melihat di mana suami Ningsih ini selalu membela keluarga Marni dan membuat Ningsih ini naik pitam. Kamu masih suka sama dia? Iya. Loh, kok kamu Kita akan beralih ke Marni di mana dagangan yang sepi ulah dari Ningsih yang membuat fitnah-fitnah pendajalan. Bilangin. Apa-apaan sih? Sedangkan Ningsih yang pura-pura sakit pun untuk melakukan pendajalannya lagi karena guna-guna oleh si Marni. Warga yang terhasut dengan pendajalan Ningsih ini, si Marni pun akhirnya diusir dari kampungnya. Marni, pergi kamu dari sini karena kamu sudah Saat di rumah, sang suami Ningsih ini marah-marah ke istrinya, menambahkan dosa kepada dirinya dan berkata seperti ini. kamu gampang sekali memfitnah orang. Itu kan ceramah. Jangan fitnah orang sembarangan. Dengan melakukan pendajalannya tiap hari, si Ningsih ini mendapatkan dosa-dosa yang sangat berlimpah ruah. Ya, cari hobinya jangan ceramah. Iya, kalau omongannya tuh suka bener. Bukannya mendapatkan dosa pahala, penuyulan dosa ini. Yang penting dagangannya laku, ya dibilang cuan. Pendajalan yang dilakukan oleh Marni berulang-ulang membuat rumah tangga tetangganya Marni kini menjadi hancur. Lah, ini Pak RT mau nikah kata siapa? Pelukan lagi. Ningsih ini mendalami sekali jadi perannya. Ya banyak banget. Padahal ya, dia itu suka minjemin. Dengan tindakan yang benar-benar barbar menggosip orang, Ningsih ini dilabrak korban-korban gibahannya karena tak terima dengan tuduhan tersebut. Dah sini ibu-ibu mukanya datar bedah kayak nggak ada marah-marahnya. Ya kurang mendalami perannya si ibu. Kamu jangan sembarangan ya ngomongin ke orang-orang soal saya. Sedangkan di rumah Marni, Pak RT-nya meluruskan bahwa keluarga Marni tidak ada kaitannya dengan dunia perdukunan. Bukan begitu Pak Hasan. Iya. Korban fitnah, Marni dan keluarganya. Dan para minion-minion cap kapak ini cuma bisa terheran-heran merasa bersalah karena telah menuduhnya. Tuh. Sedangkan Ningsih ini tidak mau mengaku bahwa dirinya lah penebar fitnah ke para warga. Nah, si Ningsih ini malah lempar batu sembunyi tangan, tidak mengakui kesalahannya. Karena damage suaminya kurang, Marni ini tak henti-hentinya melakukan pendajalannya. Namun para warga ini sudah kebal terhadap fitnah dajal. Dengan begitu suaminya, damage-nya yang tinggi-tinggi, akhirnya Ningsih ini melarikan diri. Dan ternyata Ningsih ini malah melabrak rumah Marni. Rumahku dilabrak. Lagi-lagi Ningsih ini mendapatkan siraman rohani sekaligus kultuman yang pedas. Fitnah itu lebih kejam daripada pembunuhan. Bodoh amat. Banyak-banyak ibadah daripada usil ngurusin kehidupan orang lain. Dengan gaya khasnya ini, Ningsih ini marah-marah karena menurutnya Marni ini caper kepada suaminya. Dan dengan bacotannya Ningsih ini dan inilah yang terjadi. Lalu Marni ini mencari pertolongan pada 3 minion ini dengan mempersulit diri. Marni ini meminta tolong ratusan kilometer untuk mencari para warga. Karena sudah dibayar sutradaranya, para minion ini mau menolong Ningsih dan bukannya menolong malah diam saja. Sampai-sampai sendoknya sampai Singkatnya, Ningsih ini dengan keadaan mulut disegelkan karma. Dengan mengeluarkan ulti bacotnya, sang suami ini lupa namanya dan mengatakan ini. Kamu sebaiknya cepat mati. Dengan semangat 45, Ningsih ini dapat berlari seperti mengejar sembako murah. Dan entah kenapa dia menyangkut di rumputan dan sang suami menolongnya pun harus melarikan dirinya, harus login ke neraka. Saat pemandian air panas, mayat Ningsih ini tiba-tiba saja airnya berubah menjadi dingin, bukannya panas kayak di neraka. Kain kapannya mana, Bu?
lagi, Pak. Saat iring-iringan ke alam baka, entah di mana mau menguburnya, jauh bedah ke lereng bukit segala ini. Karena tak kuat lagi para warga menahan dosa-dosa di masa hidupnya, para minion ini berniat meminjamkan gerobak. Dan entah dari mana pemotor ini nongol dan akhirnya menabrak gerobaknya. Dan terbanglah mayat Ningsi ini ke pasar yang sudah terbakar, belum di dalam baka sudah diajabi dunia. Ya elah Pak RT, dia nggak bisa ke sana mau login ke neraka, dan ternyata nama suami Ningsi ini adalah Yanto. Hingga akhirnya mayat istri Pak Yanto ini dibungkus dengan kadut. Ya, kadut, tahu kadut? Dan akhirnya mayat Ningsi ini dikuburkan dan mengeluarkan bau busuk. Oh, jadi begini kalau bau itu warnanya hijau. Bapak dan ibu sekalian, kita baru saja selesai memakan. Dan inilah alur ceritanya, dan jangan lupa untuk subscribe ke channel ini agar saya tambah semangat untuk menghibur kalian.